بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء berbakti kepada orang tua ketika masih hidup. Meninggal dunia. Tentu ikhwas kalian dimuliakan oleh Allah, setiap kita ingin menjadikan kedua orang tua kita itu sebagai pintu surga kita. Kita sangat ingin dengan wasilah bakti kita kepada kedua orang tua kita, kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dipengaruhi
atau tergantung pada keridhaan kepada atau keridhaan orang tua kita kepada kita. Maka sudah seyogyanya kita berusaha bagaimana kita menjadi anak yang berbakti. Ketika masih hidup, bentuk bakti kita adalah senantiasa membahagiakan kedua orang tua kita. Jadi segala sesuatu yang bisa menjadikan kedua orang tua kita bahagia, itu kita bisa lakukan. Baik dengan lisan maupun dengan perbuatan kita maupun dengan harta kita. Dan apa saja yang kira-kira itu menjadi asbab kedua orang tua kita bahagia, ya, senang, maka itu adalah bagian daripada berbakti kepada kedua orang tua kita. Dengan lisan, tentu dengan ucapan yang baik, ya, dengan ucapan yang menyenangkan, dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan, dengan perbuatan berbuat ihsan kita. Wabil walidaini ihsana, kita melakukan ihsan, segala sesuatu yang bisa membuat kedua orang tua kita bahagia. Dengan perbuatan, misalnya dengan perilaku kita, tidak membuat mereka sedih atau tidak membuat mereka tidak senang melihat kita. Makanya salah satu doa orang tua itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hablana, berikanlah kepada kami min azwajina, dari keturunan-keturunan kami, wa dzurriyyatina, ya, dari istri-istri kami, keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, yang bisa membuat pandangan mata itu jadi sejuk, wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami terhadap orang-orang yang bertakwa itu sebagai pemimpin. Lisan, pandangan, atau apa yang bisa menyejukkan pandangan mereka, apa yang bisa membuat telinga mereka merasa nyaman, apa yang bisa membuat kalbu mereka ini bahagia. Makanya yang lalu kita telah sebutkan, terkadang seorang anak itu menyembunyikan kesulitannya, menyembunyikan kesusahannya demi menjaga tidak merasa sedih. Ya, kadang seperti itu. Dengan perilaku ini, dengan sentuhan kita, ya, misalnya orang tua kita lagi ngobrol-ngobrol, kita ngobrol sambil kita memijit mereka, atau apa saja, membuatkan air minum buat mereka, atau dengan harta kita. Ketika kita memiliki harta, kita berbuat ihsan dengan harta kita, ya, bahkan terkadang harus itsar. Ya, kita butuh tapi orang tua kita lebih butuh, kita bisa berikan kepada mereka. Makanya tidak ada, ya, tidak boleh atau tidak dikatakan
atau tidak boleh seorang anak itu seandainya orang tuanya miskin membayar zakat atau yang membayar zakat kepada orang tua yang tidak ada. Kenapa? Karena itu menjadi kewajibannya. Bahkan kita dan harta kita adalah milik orang tua kita. Apalagi kalau mereka sudah lanjut usia. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Coba kita perhatikan ayat ini. Kalau mereka keduanya sudah mulai lanjut usia, ya, mulai lanjut usia. Orang yang lanjut usia itu, pas kalian, atau orang yang semakin tua akan semakin sensitif, ya. Orang yang semakin tua itu semakin sensitif, perasaannya itu begitu mendalam. Dengar suara sedikit saja agak keras sudah tidak enak lagi rasanya. Begitulah perkembangan kehidupan manusia, ya. Orang tua itu, ya, kita ini kan awalnya lemah, bayi, kemudian remaja atau tumbuh berkembang menjadi anak-anak remaja, kuat, menjadi dewasa, kuat sekali. Kemudian setelah itu turun lagi, lemah, lama-lama meninggal dunia. Begitu siklus kehidupan manusia. Maka secara perasaan juga seperti itu. Makanya orang itu kalau sudah semakin tua, dia semakin kalau bahasa anak kita, anak muda sekarang, semakin baper gitu, ya, semakin baper. Kadang kita ngomong tidak sengaja, ternyata dia merasa bahwa itu menyinggung perasaannya. Maka dalam posisi ini, mas kalian, ya, ketika mereka sudah mulai berumur, salah satu atau keduanya, fala taqul lahumā uffin, jangan berkata-kata yang menyinggung, wala tanharhuma, apalagi sampai menggertak, wa qul lahumā qawlan karīma, dan berbicara kepada mereka dengan perkataan yang karimah, karim, perkataan yang intinya nyaman, tenang. Ada salah seorang ustadz mengisahkan, ya, dari salah seorang syekh. Ini termasuk pejabat penting di satu negara. Ketika ada meeting, ada pertemuan, diteleponlah pejabat ini oleh seseorang. Dia ngobrol panjang, minta izin dulu kepada peserta dan ngobrol panjang. Ngobrol seolah-olah seperti kalimat-kalimatnya itu pokoknya sangat indah lah, seperti, ya, pengantin baru lah gitu. Artinya bahasanya sangat halus, sangat, pokoknya bagaimana, sangat nyaman lah pembicaraan mereka. Lalu selesai nelpon, ditanya ini pejabat ini, wahai tuan, Anda ini berbicara dengan siapa? Saya bilang, itu ibunda saya. Itu ibunda saya. Terus ditanya, sampai seperti itu Anda berbicara dengan ibunda Anda? Iya, saya tidak pernah menolak kalau ibunda saya menelpon. Kalau saya tidak sempat dengar, saya langsung telepon balik. Dan beginilah pembicaraan saya dengan ibunda saya. Dan kalau ada orang tua, pas kalian, semakin berumur, biasanya itu tadi, mau didengarkan curhatnya. Makanya kalau misalnya ada orang tua nelpon kita kemudian bicara banyak, itu sudah biasa memang begitu. Jadi dengarkan dengan baik, tenangkan hatinya, bahagiakan dan beri semangat. Kalau ada yang kita merasa tidak cocok, diam saja dulu.
nanti dengan cara-cara terbaik kita memberikan informasi kepada mereka. Kenapa ikhwas sekalian? Ya, karena berbahaya. Kalau sampai mereka tersinggung mengucapkan kalimat yang mungkin dia lepas kontrol, dia ngomong begitu saja bisa terjadi pada seseorang. Antum kan pernah dengar kisahnya Juraij itu ya? Ya, padahal dia dalam posisi sholat sunnah. Ya, sebenarnya kalau sholat sunnah orang tua memanggil bisa dibatalkan sholat sunnahnya. Ya, artinya dia sedang ibadah gitu, dipanggil. Dia sedang ibadah dipanggil tidak nyaut. Akhirnya ibunya bilang, ya kamu tidak akan meninggal kecuali melihat wajah-wajah yang jelek. Akhirnya seperti kisah yang antum pahami, antum sering dengar. Bahaya. Ya, perkataan orang tua itu sangat manjur gitu. Makanya bagi kita yang sudah menjadi orang tua, ya berhati-hati berkata-kata. Jaga lisan kita. Makanya antum lihat kebiasaan orang Arab. Ada kebiasaan orang Arab itu yang bagus. Ya. Selalu mendoakan, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fikum. Pokoknya selalu basa-basinya itu doa. Ya. Artinya kalimat-kalimat yang muncul itu senantiasa muncul dengan kalimat-kalimat doa, dan itu yang diajarkan. Ini ketika mereka masih hidup. Dengan lisan kita, dengan penampilan kita, dengan ya harta kita berikan yang terbaik kepada kedua orang tua kita. Termasuk khas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada berbakti kepada orang tua adalah mentaati seluruh perintahnya selama tidak dalam rangkaian apa? Maksiat. Selama tidak maksiat, kita harus berusaha menjalankan perintah daripada orang tua kita. Selama tidak maksiat. Ya, disitulah bakti ya kepada kedua orang tua kita. Bagaimana kalau mereka sudah meninggal? Ya. Kalau sudah meninggal, pertama mendoakan. Doa yang sangat masyhur. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mendoakan kedua orang tua kita dalam setiap kesempatan, setiap waktu. Kita doakan kedua orang tua kita. Yang kedua, apa yang kita bisa lakukan? Bisa menjalankan kewajiban ibadah yang dia tinggalkan semasa hidup, misalnya, atau dia punya hutang puasa misalnya. Ya, dia punya hutang puasa, maka salah satu bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah menyelesaikan hutang puasanya tersebut. Ini bisa. Makanya para ulama kita berbeda pendapat terkait dengan amalan-amalan yang sampai kepada kedua orang tua setelah meninggal. Yang tidak ada perbedaan atau pendapat itu secara umum, ada yang sampai dan ada yang tidak sampai. Terjadi pendapat seperti itu. Tapi ada yang menyatakan semuanya sampai. Kita lihat beberapa ulama yang berpendapat bahwa amalan kebaikan atau pahala kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu sampai kalau ada nas, dalil yang datang dari Nabi SAW. Contohnya apa? Mengganti puasa. Ya, pernah ya seseorang datang kepada Nabi, seorang pemuda,
yang mengatakan bahwasanya orang tuanya punya hutang puasa. Afa aqdiha anhu, apakah saya selesaikan puasa atau berpuasa untuk mengqadha puasa tersebut atasnya? Maka Rasulullah perintahkan untuk puasa. Yang kedua tentang sedekah. Ya, tentang sedekah. Dan ini juga pernah datang kepada Rasulullah SAW yang menceritakan bahwa orang tuanya meninggal, kemudian meninggalkan harta, apakah aku sedekah untuknya? Iya. Atau ketika orang tuanya meninggal, dia bisa bersedekah untuknya. Apalagi badal haji atau umrah, ya. Badal haji atau umrah, bahkan ini bisa berlangsung bukan hanya anaknya, tapi orang lain pun bisa membadalkannya. Ini diantara dalil-dalil yang terkait dengan amalan yang sampai kepada orang tua yang meninggal dari pahala tersebut. Pendapat kedua mengatakan semuanya akan sampai, ya, termasuk bacaan ayat Al-Quran. Ya, jadi yang pernah, ya, saya pernah waktu di kampus, ya, di Stiba, salah satu kajian kita waktu itu kita diberikan tugas untuk menjelaskan amalan-amalan apa saja yang sampai. Secara umum selain dari 3 tersebut berbeda ulama kita. Sebagian mengatakan tidak sampai bacaan ayat Al-Quran misalnya menghadiahkan pahala itu, tapi sebagian juga mengatakan sampai. Justru dari hasil bacaan saya, ya, yang mengatakan sampai itu adalah dari madhab Hanabilah, ya, Hambali. Ya, madhab Hambali. Justru yang mengatakan tidak sampai itu madhab Syafi'i, ya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Itu dasarnya untuk khusus bacaan Al-Quran, ya. Tapi terlepas dari itulah perbedaan para ulama kita bisa mengambil. Tapi syahidnya bahwa apa yang warid, apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari dalil-dalil yang jelas tadi, ketika kita melaksanakannya, maka kita termasuk mendapatkan pahala dan bagian daripada berbakti kepada kedua orang tua. Nah, termasuk masalah berkurban juga, ya. Ini mau Idul Adha, masalah berkurban ini, ya, sebagian, ya, mengatakan, ya, kalau sudah berkurban, ya sudah. Tapi sebagian menyampaikan, ya, selama anaknya mau mengorbankan juga boleh. Artinya ini ada keluasan lah di sini. Jadi melaksanakan atau membayarkan hutangnya, ya. Jadi membayarkan hutang orang tua. Misalnya orang tua kita meninggal punya hutang, maka itu juga bagian daripada berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Yang selanjutnya adalah menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim baik kepada keluarga dekat atau orang-orang yang di dunia sewaktu beliau atau orang tua masih hidup, itu baik dengan orang-orang tertentu. Jadi misalnya kita jauh keluarga, kemudian kita datangi mereka dalam rangka menyambung silaturahim, menyambung kekeluargaan yang mungkin lama terputus, atau kita mengunjungi dan berbuat baik kepada seseorang yang dulu juga menjadi teman baik kedua orang tua kita, itu juga bagian daripada berbakti kepada orang tua setelah meninggal. Jadi sebenarnya baik semasa hidup maupun setelah meninggal, kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita.
Tinggal bagaimana mujahadah kita ya Bapak sekalian yang akan undang. Bagaimana mujahadah kita, bagaimana kesungguhan kita, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita sebagai dai, sebagai murabbi, sebagai penuntut ilmu, ini berkesempatan besar untuk kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena pada dasarnya seluruh kebaikan yang didapatkan oleh menyebarkan ilmu tersebut, ya, menyebarkan ilmu, maka itu akan menjadi asbab kebaikan-kebaikan itu akan mengalir kepada kedua orang tua kita. Makanya antum sholat, antum mengajarkan ilmu, antum ibadah, antum menjadi orang yang saleh, yang wanita menjadi wanita salihah, maka kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada kedua orang tuanya. Termasuk Bapak sekalian, bagian daripada berbuat baik kepada orang tua itu menjaga nama baik kedua orang tua tersebut. Ya, menjaga nama baik kedua orang tua tersebut dengan apa yang kita bisa lakukan. Ya. Kalau bisa misalnya di antara berbuat baik itu misalnya membangunkan masjid misalnya. Ya, kita biasa dapat ya orang-orang dari luar membangunkan masjid untuk ayahnya, untuk ibunya. Itu semua bagian daripada berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian berpikir ya, atau sebagian mengatakan ya saya ini miskin, atau saya ini tidak punya harta untuk bisa menghajikan orang tua, saya tidak punya harta untuk mengumrohkan orang tua misalnya. Maka setiap kita harus mencari pintu-pintu kebaikan yang kita bisa lakukan kebaikan tersebut. Dan mulai sekarang coba antum rancang, setiap kita punya masyari, punya masyru', apa yang akan kita lakukan dari jenis kebaikan kepada orang tua kita. Contoh, misalnya seorang mengatakan, saya mau umrohkan bapak ibu saya mau hajikan, saya mau suatu saat karena bapak saya, ibu saya sudah meninggal, mudah-mudahan ada rezeki, saya akan bangunkan masjid. Saya akan buat masyru', ya, tulis apa yang akan kita buat setelah kedua orang tua kita meninggal, ya, bagi yang sudah meninggal orang tuanya, bahkan semasa hidupnya juga dicatat apa yang akan dilakukan, dan itu dievaluasi setiap saat. Ya, kalau masih mahasiswa, mungkin ya saya harus hafal Quran ini, belajar dengan baik supaya saya bisa bisa berbakti kepada orang tua. Coba bayangkan kalau kita menghafal 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, itu sampai kepada kedua orang tua kita. Kawan sekalian, kalau kita melihat ya dalam beberapa ayat, para nabi-nabi terdahulu mereka berbakti kepada kedua orang tua mereka. Wa barram biwalidayhi, dan mereka berbuat baik kepada kedua orang tua mereka. Para nabi, ya, para sahabat, ya. Kalau Rasulullah SAW tentu, ya, beliau bahkan sampai ingin mendoakan kedua orang tuanya, namun ya ditegur ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada perselisihan, ya, ditegur oleh Allah SWT karena memang kedua orang tua beliau ya dalam keadaan tidak hanif atau tidak muslim, ya, mengikuti agama sebelumnya. Ini kesempatan setiap kita buat masyru',
Buat rencana-rencana apa yang akan kita lakukan, bagian daripada berbakti kepada orang tua. Kalau belum pernah membuat rencana, catat. Ya. Tapi Ustadz, sekarang saya belum bisa, mau pengen bangun masjid, catat aja dulu. Suatu saat kalau antum sudah sukses, wujudkan cita-cita itu. Buat masjid, kasih nama, ya, atau diperuntukkan masjid itu, ya, atas nama orang tua kita. Ini luar biasa, ya, hal yang kita bisa lakukan daripada kebaikan-kebaikan itu. Kalau sekalian dimuliakan oleh Allah, satu hal yang penting juga perlu kami sampaikan di sini, bahwa atau sesuatu yang diberikan arahan kepada atau dari orang tua itu, ketika dijalankan dia akan membawa berkah. Makanya salah satu cara, ya, dan ini kita melihat baik dalam sejarah maupun dalam kehidupan hari ini, kita dapati orang-orang yang sukses, baik sukses mendapatkan ilmu, sukses dia diberikan kemudahan dari sisi harta oleh Allah SWT, diberikan taufik di dalam thalabul ilmi. Salah satu sebabnya adalah karena mereka sangat memperhatikan ibu dan bapaknya. Ini penting. Kalau antum mau dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbuat baiklah kepada orang tua. Kalau kita mau sukses menuntut ilmu, sukses di urusan-urusan kita, pokoknya semua urusan kita. Bahkan pernah ada satu kisah yang perlu kita angkat di sini, salah satu kisah, ya. Ada seorang ikhwah itu waktu itu dia kuliah di luar negeri, dia mau menikah, ya, dia mau menikah. Dia sudah sudah bulat atau tekadnya sudah bulat untuk menikah dengan seseorang yang berasal dari luar negeri. Kemudian dia sampaikanlah kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Ibunya mengatakan, jangan, ya, jangan kau menikah sama perempuan yang dari luar negeri yang dia sebutkan tersebut. Ini sudah hampir jadilah istilahnya. Begitu dilarang dia balik ke Indonesia, kemudian dia mengikuti perintah daripada ibunda tersebut. Walhasil apa yang terjadi? Ternyata Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah, ya, pemuda ini atau ikhwah ini mengikuti anjuran daripada ibunya, Allah Subhanahu wa taala pilihkan wanita yang lebih baik, ya, lebih baik, dan berjalan dengan baik rumah tangganya hingga hari ini, karena dia mengikuti perintah daripada orang tuanya tersebut. Makanya pas kalian, ada hal yang kurang terkadang di antara kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu, jarang kita istisyar. Apa itu istisyar? Meminta pendapat daripada orang tua kita. Ya, coba usahakan. Misalnya mahasiswa mau ujian, telepon orang tuanya. Ma, Pak, besok saya mau ujian, atau ma, Pak, saya punya hajat seperti ini, tolong bantu doa. Ibu, bapak, saya mau seperti ini, tolong bantu doa supaya Allah mudahkan. Dan yakinlah ketika kita sudah berbuat baik kepada orang tua dan kita meminta izin dan keridhaan orang tua kita, insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa orang tua kita sangat manjur. Dan karena begitu ikhlasnya, ya, orang tua kita itu mendoakan kita. Maka di kesempatan yang mulia ini, pas kalian dimuliakan oleh Allah, mari setiap kita mengintrospeksi lagi. Lihat apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan.
Kalau belum maksimal, kita maksimalkan. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita usahakan bagaimana kita bisa terus bisa berbakti kepada kedua orang tua kita meskipun mereka sudah meninggal. Mereka akan tahu, ya akan sampai pahala kepada mereka. Mereka di alam barzah insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyampaikan daripada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan berbakti kita kepada orang tua kita. Itu akan sampai, dan mereka dengan izin Allah, ya, kebaikan-kebaikan itu akan dapat mereka rasakan meskipun mereka berada di alam barzah. Dan tentunya, ya, di antara hal kebaikan yang paling besar juga adalah bagaimana mengingatkan orang tua kita perkara-perkara agama. Itu luar biasa itu. Mengingatkan orang tua kita pada perkara. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi in fala tuti'huma. Begitu ya, ya. Kalau mereka mengajak kepada yang ingin atau pada kesyirikan, jangan taati. Apa perintahnya ayat? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah mereka di dunia ma'rufa dengan cara yang terbaik. Ya, dengan cara yang terbaik. Pada zaman sahabiyah ada Asma binti Abu Bakar, dulu ibunya masih dalam keadaan non muslim. Kemudian meminta pendapat dari Rasulullah SAW bahwa tidak ada halangan meskipun mereka non muslim untuk kita berbuat baik kepada mereka. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Seandainya mereka non muslim pun kita masih diperintahkan berbuat baik, apalagi muslim. Nah, ini penting. Kita ketika sudah belajar, di antara tugas yang paling penting untuk kita lakukan adalah bagaimana menjadikan orang tua kita itu akidahnya lurus, tauhidnya lurus. Siapa di sini yang orang tuanya masih dipandang jatuh pada kesyirikan, banyak doakan kepada Allah. Jangan pernah putus asa. Kisah apa yang kita bisa petik? Kaitannya bagaimana usaha seorang anak yang ingin menjadikan ibunya atau orang tuanya dapat hidayah. Kalau di antara sahabat, kisah siapa yang kita bisa ambil? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sedih sekali. Sedih luar biasa. Kenapa? Karena ibundanya belum masuk Islam. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah dan meminta, "Ya Rasulullah, doakan ibu saya, ya, karena inilah yang membuat saya paling sedih. Doakan ibu saya supaya ibu saya memeluk Islam." Rasulullah mendoakan. Begitu Rasulullah doakan, ketika Abu Hurairah pulang, ibunya sudah mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah SWT. Maka ini penting tugas kita. Ya, tugas kita. Saya ambil contoh salah seorang ikhwah. Semenjak dia mengenal sunnah, mengenal tauhid, apa yang paling dia pikirkan pertama? Bapaknya. Pertama, bapaknya masih jatuh pada kesyirikan. Yang kedua, tidak sholat. Ya, belum sholat. Maka ikhwah ini kalau pulang dia bawakan buku bapaknya. Diajak ngobrol,
sambil dipijit-pijit, diajak ngobrol, diskusi. Mungkin ya kurang lebih 7 tahun setelah dia kenal sunnah, 7 tahun dia doakan, sekitar 7 tahun dia doakan. Kenapa? Apa yang paling dipikirkan oleh ikhwah tersebut? Jangan sampai ayahandanya yang dia cintai meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah. Dia berdoa habis-habisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pulang, dia kunjungi, dia khidmah baik-baik orang tuanya. Terus dengan penuh kesabaran dia lakukan, membuahkan hasil. Persis sekitar 7 tahun perjalanan doanya dan nasihat-nasihat yang dilakukan, maka sekitar 1 tahun terakhir sebelum orang tuanya meninggal, persis 1 tahun orang tuanya sudah sholat Jumat. Ya, dulu tidak pernah sholat Jumat, sudah sholat, rajin ke masjid, sudah sholat Jumat di masjid. Dia tinggalkan kesyirikan, dan di tahun yang ke-7 dia meninggal dunia. Sang ayah tersebut sementara insya Allah sudah bersih daripada kesyirikannya. Perjuangan ibu, bapak yang masih jatuh dalam syirik, bid'ah, itu harus kita pikirkan. Jangan kita tenang-tenang saja kita yang belajar. Kita harus berusaha bagaimana memahamkan orang tua kita. Ya, masih banyak beberapa kisah ikhwah yang luar biasa perjuangannya, menjadikan orang tuanya maupun mertuanya untuk bisa mengenal sunnah dan meninggalkan kesyirikan. Nah, ini tugas-tugas antum. Maka bersyukurlah kalau orang tuanya sudah kenal sunnah, meninggalkan kesyirikan, bersyukur. Kita bisa ambil bakti dari yang lain. Tapi kalau yang masih jatuh pada kesyirikan, jangan putus asa. Ya, Allah lah yang membolak-balikkan hati. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bisa membolak-balikkan hati seseorang. Ini kesempatan. Kita harus memiliki himmah, memiliki semangat, memiliki kekhawatiran sebagaimana yang dirasakan oleh siapa tadi? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itulah yang membuat dia gelisah. Itulah yang membuat dia ingin bagaimana keluarganya, orang tuanya dalam keadaan beriman kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini PR buat antum semua. Kalau orang tua sudah, adik, kakak, kerabat, paman, om, sepupu, apa semua, itulah dakwah yang menjadi tugas kita, yang perlu kita jalankan dalam upaya kita mengambil peran terbaik untuk keluarga, wabil khusus kepada kedua orang tua kita. Barakallahu fikum. Ya, mohon maaf jika tidak teratur. Persis jam berapa tadi Pak Darmin? Mungkin jam 6 kurang 10 ya tadi. Baru saya ditelepon pas masih di Todopuli. Ya, untung baju panjang saya pakai. Dan alhamdulillah tidak macet juga, sampai juga di sini pas maghrib. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.